Ada kalanya hidup terasa begitu sempit, seakan-akan seluruh jalan tertutup rapat dan tidak ada celah untuk bernafas. Langit yang biasanya menjadi tempat menggantungkan harapan terasa tertutup, dan bumi pun seolah menolak memberi ruang untuk berpijak. Di saat seperti ini, dada terasa sesak karena beban hutang yang menggunung, sementara rezeki terasa mampet, tersendat, dan tak tahu arah datangnya. Kita mungkin telah bekerja keras, bahkan menangis dalam sujud panjang, meminta pertolongan Tuhan. Namun bantuan itu seakan belum kunjung tiba. Di tengah keterhimpitan ini, penting untuk bertanya pada diri sendiri, adakah yang salah dalam cara kita menjemput rezeki? Karena sejatinya, rezeki bukan semata-mata soal uang atau harta, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan kecukupan yang datang dari Tuhan. Dan hutang bukan sekadar angka, tapi amanah yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mencari solusi dunia, mari kita mulai dari solusi hati, evaluasi diri dan perbaiki niat hidup. Sahabat semua, sebelum kita melanjutkan lebih dalam tentang pembahasan spiritual ini, mari luangkan waktu sejenak untuk mendukung channel ini. Silakan subscribe ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak tertinggal pembahasan-pembahasan penting seputar rezeki, hutang, ketenangan jiwa, dan kedekatan kepada Tuhan. Jangan lupa juga tinggalkan komentar kamu, karena setiap pengalaman dan pertanyaan dari kalian bisa menjadi inspirasi dan pelajaran untuk yang lain. Dalam kehidupan ini, banyak yang mengejar rezeki tanpa memahami cara Tuhan mengirimkannya. Kita sering lupa bahwa ada jalan-jalan spiritual yang justru menjadi pembuka pintu rezeki. Maka dalam video ini, kita tidak hanya akan bicara tentang usaha lahiriah, tapi juga tentang usaha batin. Karena rezeki sejati tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tapi oleh hati yang bersih, niat yang lurus, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan yang Maha Pemberi. Ketika seseorang dikejar hutang dan rezekinya terasa terhenti, ada satu pertanyaan mendasar yang harus diajukan. Bagaimana kondisi hubungan kita dengan Tuhan? Dalam Islam ada satu kunci utama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai pembuka jalan keluar dari setiap kesempitan, yakni takwa. Takwa bukan sekadar rasa takut kepada Tuhan, tapi kesadaran penuh bahwa Tuhan selalu melihat, mendengar, dan mencatat semua amal kita. Takwa adalah ketika kita memilih jalan halal meski sulit dan meninggalkan yang haram meski menggoda. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3, Allah menjanjikan bahwa siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini turun dalam konteks rumah tangga yang penuh masalah, menunjukkan bahwa di tengah kesulitan, takwa menjadi penyelamat. Maka jika rezeki terasa mampet, bisa jadi bukan karena kurang kerja, tapi karena kurang takwa. Dan dari sinilah langkah awal perbaikan dimulai. Takwa tidak hanya berbicara tentang ibadah formal seperti sholat dan puasa, tapi juga tentang sikap dalam menjalani hidup sehari-hari. Orang yang bertakwa adalah orang yang jujur dalam urusan hutang. Ia tidak berbohong tentang jumlah hutang, tidak lari dari tanggung jawab, dan tidak meremehkan kewajiban membayar. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat melunasinya, maka Allah akan membantunya melunasi. Tapi barang siapa mengambil harta dengan niat menghabiskannya dan tidak membayar, maka Allah akan membinasakannya. Ini adalah peringatan keras sekaligus janji manis bagi mereka yang menjaga niat. Niat adalah fondasi dari takwa. Niat yang benar akan membuka jalan yang benar. Maka jika seseorang sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya dan menjaga kejujurannya, Allah sendiri yang akan turun tangan membantu. Inilah kekuatan spiritual yang sering kita abaikan dalam menyelesaikan masalah dunia. Seseorang yang bertakwa tidak menunda-nunda kebaikan. Ia sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Ia memperbaiki salatnya, memperbaiki cara mencari nafkah, menjauhi maksiat, dan menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Takwa bukan pencitraan di depan manusia, tapi perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan. Takwa dimulai dari niat, tapi harus diwujudkan dalam amal nyata. Mungkin kita merasa sudah bekerja keras, namun tanpa kesucian niat dan takwa, usaha itu seperti benih yang ditanam di tanah keras, tidak tumbuh. Sebaliknya, orang yang bertakwa seperti menanam benih di tanah subur, meski benihnya kecil, ia tumbuh dengan izin Tuhan.
Jadi, sebelum mengeluh soal rezeki yang seret atau hutang yang tak kunjung lunas, mari koreksi dulu. Sudahkah kita jujur, adil, sabar, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan ini? Rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari kebersihan hati dan ketundukan pada perintah Tuhan. Takwa bukanlah pencapaian instan, tetapi sebuah perjalanan yang harus dimulai dari sekarang. Sekecil apapun langkahnya. Jika kamu selama ini merasa jauh dari Tuhan, jangan menunggu sempurna untuk kembali. Mulailah dari yang kecil, menjaga salat tepat waktu, meninggalkan satu dosa yang kamu tahu merusak, dan membiasakan berkata jujur dalam setiap keadaan. Semua itu bagian dari takwa. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran dalam usaha kita mendekat kepadanya. Dalam perjalanan melunasi hutang dan menjemput rezeki, ketekunan dan kesungguhan dalam bertakwa adalah fondasi utama. Takwa akan melahirkan kepercayaan diri dan kekuatan spiritual. Dengan itu, walau rezeki tampak belum datang, hatimu tetap tenang karena yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Takwa memberi kita pandangan yang berbeda tentang ujian, bukan sekadar beban, tapi tanda cinta dari Tuhan yang ingin mengangkat derajat kita. Maka perkuat takwa setiap hari agar hidup tak hanya ringan, tapi juga penuh berkah dan solusi. Setelah takwa, kunci spiritual berikutnya yang luar biasa adalah istighfar. Banyak orang menganggap istighfar hanya sekadar permintaan ampun. Padahal dalam istighfar terdapat kekuatan pembersih hati dan penarik keberkahan hidup. Ketika kita memohon ampun kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang membersihkan penghalang antara diri kita dengan rahmat-Nya. Ibarat kaca yang buram karena debu, cahaya tidak bisa menembus masuk. Dosa dan maksiat membuat hati kita kotor, dan saat itulah rezeki pun tertahan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa orang yang beristighfar akan diberi hujan yang lebat, harta yang banyak, anak-anak yang diberkahi, hingga kebun dan sungai. Semua simbol kelapangan dan kemakmuran. Jadi istighfar bukan hanya ibadah ringan, tapi sumber kekuatan besar dalam menghadapi sempitnya kehidupan. Jadikan istighfar sebagai amalan harian, tidak hanya saat terjepit, tapi juga saat lapang. Karena istighfar adalah bukti bahwa kita mengakui kelemahan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Bayangkan jika setiap hari kamu mengucapkan astagfirullah dengan kesungguhan hati, bukan hanya di lisan, tapi juga dengan rasa penyesalan mendalam. Maka setiap ucapan itu menjadi seperti air yang membasuh debu di hati, membuka jalan yang selama ini tertutup. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan, solusi dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Esyar Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini bukan hanya teori, tetapi sudah dibuktikan banyak orang. Seorang pedagang yang sempat bangkrut kembali bangkit karena tidak henti istighfar. Seorang karyawan yang ditimpa masalah hutang dimudahkan pelunasannya setelah rutin istighfar setiap hari. Maka jangan remehkan amalan ringan ini. Dalam kondisi terjepit, istighfar adalah senjata ampuh yang jarang dipakai. Padahal Tuhan sudah menjanjikan, siapa yang kembali kepadanya dengan taubat dan istighfar akan dibukakan pintu-pintu rezeki yang tertutup. Istighfar sejati tidak hanya berupa lisan yang meminta ampun, tapi juga disertai perubahan sikap dalam hidup. Orang yang beristighfar dengan tulus akan mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Ia berhenti dari maksiat yang sering dilakukan, memperbaiki ibadah, dan menjaga hubungan dengan sesama. Istighfar sejati melahirkan kejujuran, kesungguhan, dan kehati-hatian dalam setiap langkah. Maka jika kamu merasa hidup ini penuh tekanan, cobalah periksa, sudahkah kamu membersihkan hatimu dari dosa-dosa yang selama ini mungkin dianggap remeh? Jangan menunggu kaya untuk mulai istighfar, karena justru istighfar yang akan membawa kekayaan dalam makna sesungguhnya, ketenangan dan kecukupan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali. Jangan sia-siakan waktu dengan mengulang kesalahan, tapi gunakan setiap detik untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Karena sejatinya, ketika kita meminta ampun, Tuhan tidak hanya menghapus dosa, tapi juga membuka jalan yang sebelumnya terasa mustahil.
Itulah kekuatan istighfar dalam kehidupan seorang hamba. Banyak dari kita yang ingin rezekinya lancar dan hutangnya lunas, namun enggan membersihkan hidup dari sumber dosa. Padahal dosa adalah salah satu penghalang utama turunnya pertolongan Tuhan. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja maksimal, tapi hasilnya tetap tak seberapa? Bisa jadi, bukan masalah kurangnya usaha, tapi karena rezeki itu tertahan oleh perbuatan yang tidak disadari. Mungkin dari cara mencari nafkah yang tidak sepenuhnya halal, mungkin dari lisan yang kerap menyakiti orang, atau hati yang belum ikhlas terhadap takdir. Maka mari gunakan istighfar sebagai sarana penyembuhan jiwa. Ucapkan dengan hati yang sadar, "Ya Allah, ampunilah aku, bersihkan rezekiku, lunaskan hutangku, dan bukakan pintu-pintu keberkahan-Mu." Jangan menunggu malam Lailatul Qadar atau Ramadan. Mulailah sekarang. Sahabat, ingatlah bahwa setiap dosa adalah beban dan setiap istighfar adalah pembebas. Ketika beban dosa terlalu banyak, hati pun terasa berat dan rezeki seperti tertutup. Dalam banyak kisah para sahabat, bahkan para ulama besar, istighfar menjadi bagian penting dari hidup mereka. Imam Hasan al-Basri, ketika ditanya oleh orang yang mengalami berbagai kesulitan hidup, selalu memberikan satu jawaban, "Perbanyaklah istighfar." Karena beliau memahami bahwa istighfar tidak hanya menyelesaikan urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Maka jangan anggap enteng amalan ini. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka rezeki, pelunasan hutang, dan jalan keluar dari masalah. Saat kamu merasa sudah mentok, cobalah berhenti sejenak, duduk sendiri, dan ucapkan istighfar dengan penuh penghayatan. Biarkan air mata jatuh, biarkan hati menyesal, karena dari hati yang bersih Tuhan akan menurunkan solusi. Maka mulailah hari-harimu dengan istighfar, dan akhiri harimu dengan harapan bahwa Tuhan telah menghapuskan bebanmu. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang, sampai lupa bahwa sumber rezeki yang utama adalah Tuhan. Padahal Tuhan tidak menilai dari hasil semata, tetapi dari proses dan niat. Istighfar mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan menata ulang arah hidup. Dalam istighfar, kita mengakui bahwa diri ini lemah, banyak kekurangan, dan membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ketika hati sudah bersih karena istighfar, maka pikiran pun menjadi jernih, keputusan menjadi lebih tepat, dan langkah-langkah hidup lebih terarah. Ini adalah bentuk pertolongan Tuhan yang sering tidak kita sadari. Maka jika kamu merasa hidupmu sedang kacau, pekerjaan tidak jelas, hutang menumpuk, jangan panik. Tenangkan diri, ambil wudhu, dan perbanyak istighfar. Dengan begitu, kamu sedang mengetuk pintu langit yang selama ini tertutup. Tuhan Maha mendengar, dan Dia tidak akan menolak permohonan hambanya yang datang dengan penuh penyesalan dan harapan. Selain takwa dan istighfar, ada satu hal lagi yang sering dilupakan dalam mencari kelapangan hidup, yaitu kejujuran dan tanggung jawab dalam menghadapi hutang. Banyak orang yang terjerat hutang karena gaya hidup, namun tidak merasa bersalah saat menunda membayar atau bahkan menghindar. Padahal dalam Islam, hutang adalah amanah besar yang akan ditanya di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam hal ini. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, ruh seseorang bisa tertahan karena belum melunasi hutangnya. Maka jangan pernah anggap hutang sebagai hal kecil. Jika kamu belum mampu membayar, katakan dengan jujur. Jangan berbohong atau membuat alasan. Allah menyukai hambanya yang jujur dan berani bertanggung jawab. Dan orang seperti inilah yang akan dibantu oleh langit. Jadi jika kamu ingin keluar dari jeratan hutang, selain usaha lahir dan batin, pastikan kamu juga menjaga kejujuran dalam bersikap dan bersikap gentle atas apa yang menjadi tanggung jawabmu. Dalam banyak kisah nyata, seringkali pertolongan Tuhan datang dari arah yang tidak disangka-sangka setelah seseorang memperbaiki niat dan amalnya. Seorang pengusaha kecil yang terhimpit hutang, setelah memperbaiki hubungan dengan orang tuanya dan memperbanyak istighfar, tiba-tiba mendapat proyek besar tanpa dicari. Seorang ibu rumah tangga yang terjebak utang rentenir, setelah memperbaiki salat dan memperbanyak sedekah meski sedikit, tiba-tiba dibantu oleh tetangga yang tak pernah ia sangka. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita berbenah diri, Tuhan pun membuka jalan. Jangan remehkan kekuatan amal-amal kecil
jika dilakukan dengan ikhlas. Seringkali yang kita butuhkan bukan kerja lebih keras, tapi hati yang lebih bersih. Maka mulailah dari hal sederhana. Minta maaf kepada orang yang pernah kamu sakiti, minta restu orang tua, jangan memendam dendam, dan terus berdoa dengan keyakinan. Karena rezeki adalah hak Tuhan, dan Dia memberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kita sering mengira bahwa rezeki adalah soal angka di rekening atau seberapa banyak uang di dompet. Padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Kesehatan, waktu luang, anak yang patuh, pasangan yang setia, teman yang baik, bahkan tidur yang nyenyak, semuanya adalah bentuk rezeki. Maka jangan ukur kebahagiaan hanya dari materi. Bisa jadi orang yang terlihat kaya, tapi hatinya gersang dan penuh beban. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana, tapi hatinya lapang, itu adalah rezeki yang luar biasa. Ketika kamu memperbanyak istighfar dan memperbaiki takwa, kamu bukan hanya menjemput uang, tapi juga menjemput ketenangan, keberkahan, dan kecukupan dalam hidup. Jadi jangan batasi doa hanya soal angka. Mintalah rezeki yang cukup, yang berkah, dan yang tidak membuatmu lalai dari Tuhan. Sebab apa gunanya kekayaan jika hati gelisah? Apa gunanya bebas dari hutang jika hidup tidak merasa tenang? Rezeki terbaik adalah ketika Tuhan ridha atas hidupmu. Salah satu penghalang rezeki yang sering tidak kita sadari adalah lisan kita sendiri. Lisan yang suka mengeluh, memaki, bergosip, atau menyakiti orang lain bisa menjadi penghalang datangnya kebaikan. Tuhan Maha Adil. Jika kita tidak menjaga perkataan, bagaimana kita bisa pantas menerima rezeki yang suci? Maka selain istighfar dan takwa, penting juga untuk menjaga lisan. Biasakan berkata baik, mendoakan orang lain, dan menjauhkan diri dari obrolan yang merusak hati. Karena ucapan adalah doa, dan ucapan juga mencerminkan isi hati. Orang yang terbiasa berkata baik, hatinya pun menjadi tenang. Dan hati yang tenang lebih mudah menarik pertolongan dari Tuhan. Mulailah hari-hari dengan ucapan syukur dan akhiri dengan doa. Jangan biarkan hari-harimu penuh keluhan, karena setiap keluhan tanpa solusi hanya akan menambah tekanan. Tapi jika kamu mengubah keluhan menjadi istighfar dan syukur, maka langit akan membuka pintu-pintu berkah yang selama ini tertutup rapat. Rezeki sering datang bersama rasa syukur. Orang yang bersyukur tidak menunggu kaya untuk bahagia. Ia tahu bahwa yang sedikit bisa cukup jika disyukuri, dan yang banyak bisa habis jika tidak tahu berterima kasih. Syukur adalah magnet rezeki. Semakin kamu bersyukur, semakin Tuhan menambah nikmat-Nya. Maka jika kamu sedang dalam kondisi sulit, jangan hanya fokus pada apa yang belum kamu punya. Lihatlah apa yang masih kamu miliki. Kesehatan, akal sehat, keluarga, iman, waktu, kesempatan. Semua itu adalah rezeki luar biasa. Dengan bersyukur, kamu tidak hanya merasakan cukup, tapi juga membukakan pintu datangnya tambahan rezeki. Mulailah setiap hari dengan mengucap Alhamdulillah dari hati. Bukan hanya sebagai kebiasaan, tapi sebagai bentuk kesadaran. Tuhan Maha melihat siapa yang benar-benar bersyukur, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang tahu berterima kasih. Maka jadikan syukur, istighfar, dan takwa sebagai 3 kekuatan utama dalam hidupmu. Sedekah adalah salah satu bentuk syukur yang paling nyata. Dan sedekah meskipun sedikit adalah cara tercepat untuk melapangkan rezeki. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru sebaliknya, ia menjadi sebab bertambahnya rezeki dan terhapusnya dosa. Maka jika kamu sedang kesulitan keuangan, jangan tunda untuk bersedekah. Tidak harus besar. Sedekah bisa berupa uang, makanan, ilmu, bahkan senyum tulus. Yang penting adalah niat dan keikhlasan. Tuhan melihat hati kita. Sedekah dengan hati yang ikhlas lebih bernilai daripada sedekah besar yang penuh pamrih. Saat kamu membantu orang lain yang kesulitan, Tuhan akan mempermudah urusanmu. Ini adalah hukum langit yang pasti. Maka jadikan sedekah sebagai amalan rutin. Meski kamu sendiri sedang dalam kesulitan, sedekah adalah bukti bahwa kamu tetap yakin pada Tuhan. Dan keyakinan seperti inilah yang akan membukakan jalan yang tidak terduga. Semua langkah spiritual yang kita bahas, takwa, istighfar, syukur, kejujuran, sedekah, semuanya kembali pada satu hal, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Karena ketika hati terhubung dengan Tuhan,
maka langit pun akan merespons. Jangan hanya fokus memperbaiki koneksi dengan manusia, tapi abaikan hubungan dengan yang menciptakan rezeki. Tuhan tahu isi hati kita. Maka jika kamu ingin bebas dari hutang dan hidup dengan rezeki yang lancar, perbaiki hatimu terlebih dahulu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, jangan hanya di lisan, tapi juga dalam sikap dan perilaku. Minta ampun, bersyukur, bersedekah, dan terus istiqomah dalam memperbaiki diri. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat besok, tapi yakinlah, tidak ada amalan yang sia-sia. Semua akan kembali padamu pada waktunya. Hidup ini bukan hanya tentang kerja, tapi tentang bagaimana kerja itu dibarengi dengan nilai-nilai spiritual yang benar. Maka jadikan setiap langkah hidupmu bernilai ibadah dan selalu dalam pengawasan Tuhan. Sahabat semua, kita telah sampai di akhir pembahasan ini. Semoga setiap kata yang tertulis menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri. Ingatlah, rezeki tidak selalu datang karena kerja keras semata, tapi karena hati yang dekat dengan Tuhan. Hutang bukan sekadar angka, tapi amanah yang harus diselesaikan dengan kejujuran dan kesungguhan. Maka mulailah dari diri sendiri, perbaiki niat, bersihkan hati, dan istiqomahlah dalam takwa serta istighfar. Insya Allah, pertolongan Tuhan akan datang di waktu yang tepat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini memberi manfaat, silakan subscribe channel ARS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Tinggalkan komentar terbaikmu, dan mari kita saling mendoakan agar bebas dari hutang dan hidup dalam kelapangan rezeki yang halal dan berkah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga Tuhan senantiasa membimbing langkah-langkah kita semua. Amin.